Salam para pembelajar sekalian yang berbahagia. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik yang mengenai inovasi. Inovasi terutama di sini akan dikaitkan dengan sektor pemerintahan. Nah, untuk membahas hal ini, kami telah mengundang tamu kita yaitu Ibu Dr. Sofiati MPD. Beliau adalah seorang widyaswara ahli utama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Baik, para pembelajar sekalian, Ibu Sofi ini adalah seorang penyuluh anti korupsi di LSP KPK Indonesia. Kemudian beliau juga adalah seorang asesor kompetensi di LSP KPK dan juga di LSP Pemerintahan Dalam Negeri. Dan yang terpenting di sini, kenapa kami mengundang Ibu Sofiati, karena beliau adalah salah seorang widyaswara yang mengambil spesialisasi ya di bidang inovasi pemerintahan untuk diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Baik Ibu Sofi, ini sangat menarik kita membahas soal inovasi. Kenapa menarik? Karena ini dikaitkan dengan sektor pemerintahan. Nah, Ibu, kalau kita lihat bahwa suatu inovasi itu kan berkaitan dengan adanya perubahan. Kita sendiri mengalami, Bu, ya, ketika ada sesuatu yang berubah, rasanya itu kok kurang nyaman gitu. Nah, kemudian diminta juga kepada kita para birokrat ini untuk sering melakukan inovasi. Dan kalau sudah sering melakukan inovasi berarti akan banyak terjadi perubahan. Dan ini, ya disadari atau tidak, menimbulkan kebingungan juga pada kita. Nah, lalu kalau inovasi kemudian mengakibatkan adanya perubahan dan perubahan mengakibatkan kebingungan, lalu mengapa ini kita harus diminta untuk dapat terus berinovasi? Baik Pak Zeniar, mengapa kita dipacu gitu ya, dipicu untuk melakukan inovasi, padahal di sisi lain tadi kalau terus-menerus banyak perubahan juga akan membingungkan. Kadang-kadang memang ada semacam penolakan ya dari sebagian pihak bahwa kita baru saja merilis aturan baru. Kita baru saja merasa nyaman dengan aturan ini, sebuah regulasi misalnya ya. Belum nyaman Ibu, masih baru belajar. Masih baru belajar. Iya. Kemudian ada berubah lagi seperti itu. Mengapa gitu ya? Ini ada satu adagium penting ya. Saya ingin merilis apa yang dikatakan Einstein, bahwa memang kegilaan, insane gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu rutinitas, melakukan sesuatu berulang-ulang, tetapi kita mengharapkan perubahan. Jadi hanya orang-orang gila yang melakukan hal yang sama tetapi ingin menginginkan perubahan. Dalam hal ini kalau kita ambil dalam skala yang lebih besar seperti ini. Sekarang kondisi Indonesia seperti ini ya, bagi kita semua. Apakah kita menginginkan Indonesia lebih maju? Tentu ingin, kan? Kita ingin Indonesia lebih maju, lebih baik. Lalu kalau kita melakukan hal yang sama setiap hari, berulang-ulang, apa mungkin kita akan mencapai kemajuan itu? Tentu tidak. Terutama di luar juga berubah. Tantangan di luar berubah, dunia di sekitar kita berubah. Kita tentu harus merespon perubahan itu. Maka kalau kita ingin maju bisa mengikuti perubahan itu, tentu kita harus melakukan perubahan. Maka perubahan menjadi sebuah keniscayaan. Walaupun tentu saja berubah itu tidak sekedar berubah ya, tetapi nanti kita akan bicarakan perubahan-perubahan seperti apa yang paling perlu untuk kita lakukan dan mungkin kontributif terhadap keinginan kita untuk maju itu. Ibu tadi mengatakan perubahan itu tidak sekedar berubah, gitu ya, Bu ya. Jadi belum tentu suatu perubahan itu juga merupakan inovasi. Lalu bagaimana kita mengatakan suatu perubahan itu sebagai suatu inovasi? Apa batasan-batasannya itu? Oke, ya. Kalau di dalam pelayanan publik sesuai dengan tema kita ya, bahwa
perubahan yang kita lakukan ingin menjadikan pelayanan publik yang lebih baik, ada beberapa kriteria ya. Jadi yang pertama bahwa perubahan yang kita lakukan di dalam kancah atau kegiatan kita di pelayanan publik itu, baik itu di pemerintah daerah, di kementerian, di lembaga dan seterusnya, itu yang pertama harus kompatibel ya dengan sistem atau aturan yang ada di luar dirinya. Kita harus memperhatikan tuh, kita berada di mana gitu ya. Tentu kita harus memperhatikan kompatibilitas itu. Artinya inovasi harus lihat dulu kondisi lingkungannya mendukung atau tidak gitu ya. Betul. Ya. Kompatibel. Ya, harus kompatibel dengan sistem di luar dirinya. Kadang-kadang ada nih kita membuat, mungkin Pak Janiar tahu ya, sekarang ini kalau peserta pelatihan kepemimpinan yang tadi sempat disinggung Pak Janiar itu sering membuat inovasi, perubahan, mungkin membuat sebuah sistem aplikasi ya sebagai contoh. Namun bagaimana mungkin kalau misalnya sistem aplikasi ini ternyata tidak bisa diterapkan terhadap sistem yang lebih besar yang sudah berfungsi atau beroperasi di organisasinya. Nah itu kan tentu jadi masalah. Maka kita yang pertama itu syaratnya harus dulu dia kompatibel dengan sistem yang sudah berjalan atau berarti sebelum dia menggagas inovasi, dia harus mengenali dulu nih masalah apa yang ada nih ya. Betul sekali. Ada suatu semacam diagnosis ada diagnosa terhadap permasalahan di dalam organisasi gitu. Apa hal-hal yang kurang, apa hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kita tidak harus selalu sih ada masalah dalam diagnosa organisasi. Bisa saja dia merasa di tempat saya semuanya baik-baik saja, Bu. Apa yang mau diinovasi kan gitu? Apa yang mau dirubah? Oh ada. Kita bisa memangkas atau menganggap bahwa target yang kemarin sudah usai. Artinya apa? Kita melakukan peningkatan target. Jadi target itu sudah tercapai, ya kita peningkatkan target lagi atau peningkatan terhadap hal-hal yang sudah baik. Itu juga perlu kita lakukan inovasi. Banyak contoh ya Bu ya. Yang sering kita dengar ini contoh dari kasusnya BlackBerry dan Nokia misalnya. Ya kan? Mereka merasa semuanya baik-baik saja gitu kan. Semuanya baik-baik saja tanpa melihat kondisi eksternal yang berubah. Tiba-tiba mereka yang semula raja pasar tiba-tiba kalah hilang malah sekarang. Hilang sama sekali. Kita nggak lagi pakai BlackBerry. Kita dulu udah merasa sangat bergengsi gitu ya kalau menggunakan BlackBerry. Sekarang kehilangan gengsinya. Betul. Ya itu salah satunya karena mereka itu terlena ketika berada di puncak. Justru berbahaya. Pada saat kita sedang sukses-suksesnya, justru mungkin kalau dari penjelasan Ibu ya kita harus bersiap untuk berubah. Baik, tadi yang pertama kompatibel kompatibilitas. Yang kedua ini yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik dulu, perubahan pelayanan publik. Ya, kemudian perubahan pelayanan publik itu pertama harus mampu memberikan solusi juga. Ada solusi ya. Jadi kan tadi kalau relevan dengan apa yang kita barusan bahas, kita melakukan diagnosa organisasi, kita menemukan masalah, maka inovasi yang kita lakukan menjawab masalah itu. Artinya solutif. Kemudian kalau tadi kita ingin meningkatkan target, ya solutif terhadap capaian peningkatan target itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu saja sebuah inovasi dalam pelayanan publik harus kemanfaatan. Harus ada kemanfaatan, kemudian ada muncul kebaruan, ada novelty. Kita tidak melakukan hal-hal yang selama ini sudah kita lakukan di unit kita, atau mungkin kita bisa kasih istilah business as usual. Itu enggak lagi ya. Bisa jadi kebaruan itu bukan sesuatu yang benar-benar baru diciptakan. Tidak selalu seperti itu. Tapi bisa jadi kebaruan itu bisa sudah dilakukan di tempat lain, tetapi belum dilakukan di organisasi kita. Nah itu juga sudah sebagai mengandung sebuah kebaruan gitu ya. Ya karena mungkin suasana lingkungan di tempat lain mungkin berbeda. Satu hal mungkin tidak bisa serta-merta kita terapkan di tempat kita karena kondisi latar belakang lingkungan yang berbeda ini Bu ya.
perjuangannya juga mungkin akan berbeda untuk melaksanakan inovasi itu. Betul, lingkungannya berbeda, tantangannya Iya. berbeda, fasilitasnya juga kadang-kadang berbeda kan? Iya. Dukungan anggarannya juga berbeda. Nah itu juga kadang-kadang, kok di Ya, sana betul. udah dilaksanakan loh, udah 5 tahun yang lalu gitu. Kok kita ini kan udah dilaksanakan di sana, udah lama. Oke, tapi di sini belum, dan itu akan mempermudah kita, akan meningkatkan capaian kerja kita, yaitu masuk dalam kriteria inovasi. Masuk ke inovasi, kompatibel, solutif, kemudian tadi Bermanfaat. Ya. Ada satu lagi yang Iya. kriteria penting, bahwa dalam pelayanan publik itu ada kesinambungan. ada kesinambungan. Ya, inovasi ini ada kesinambungan. Walaupun kesinambungan ini pun tidak berarti bahwa itu harus dipertahankan selamanya. Iya. Tetapi inovasi ini pun nanti suatu hari akan diinovasi lagi. Inovasi lagi. Artinya apa yang sudah kita bangun hari ini mungkin kita bongkar lagi, seperti itu. Iya. Dan itu tadi yang saya katakan, kadang-kadang ada reject gitu ya, ada penolakan gitu dari sebagian pihak. Atau penyesuaian dengan kondisi Penyesuaian dengan gitu ya. kondisi. Tapi ya memang itu harus kita lakukan. Itu salah satu juga kriteria inovasi, yaitu berkesinambungan atau berkelanjutan. Iya. Dan juga ada pengertian lain dari berkelanjutan ini, yaitu bahwa apakah sistem yang kita bangun itu, atau mungkin tidak selalu sistem ya, inovasi ini bisa saja nanti kita bisa bahas bahwa inovasi itu banyak aspek, bisa dilakukan oleh individu yang berbeda. Jika misalnya di tempat dia melakukan inovasi itu dalam jabatan tertentu, pejabatnya berubah, Iya. mutasi bisa terjadi, rotasi bisa terjadi. Namun salah satu prasyaratnya, inovasi itu bukan terkait individu, tetapi terkait dengan konsep, sehingga siapapun pelakunya nanti itu tetap bisa dilakukan. Artinya walaupun pejabat berubah, berganti gitu ya, apa yang kemarin sudah digagasnya itu bisa tetap dilaksanakan. Nah, tadi mengatakan bahwa siapapun nanti yang menjabat itu bisa dilaksanakan, dan kita berharap ada kesinambungan. Lalu, apakah semua orang ini bisa berinovasi? Ya, apakah semua orang bisa berinovasi? Sebenarnya inovasi itu pertama, sebenarnya mengapa saya katakan bisa semua orang berinovasi? Karena pertama, pada dasarnya inovasi ini kan berasal dari sebuah ide, dari kreativitas. Kreativitas yang diwujudkan itu akan menjadi inovasi. Artinya mungkin kita punya banyak gagasan, tapi kalau gagasan itu hanya tersimpan, hanya ada dalam pikiran kita, itu tidak akan jadi inovasi. Inovasi adalah ketika kita mungkin punya gagasan baru, kemudian kita nyatakan, kita implementasikan. Nah, dalam proses kreativitas itu sebenarnya semua orang itu kreatif, karena kreativitas itu berasal dari aktivitas otak kanan. Tentulah dari semua kita memiliki otak kanan, kan seperti itu ya Pak. Tinggal seseorang itu mau menggali atau tidak, atau mau memaksimalkan itu atau tidak. Jadi pada dasarnya apakah semua orang bisa berinovasi? Setiap orang bisa berpikir kreatif. Maka apakah pikiran kreatifnya bisa diwujudkan? Tentu bisa. Maka sebenarnya semua orang bisa berinovasi. Dan inovasi itu tidak harus selalu besar. Inovasi itu bisa saja kecil. Maksudnya besar kecil ini? Besar kecil skalanya. Besar kecil kegiatannya. Waktunya, apakah perlu waktu lama atau waktu yang sebentar itu. Dan inovasi itu juga bisa saja gratis. Tidak harus ada mengeluarkan biaya tinggi ya, mengeluarkan biaya, apalagi biaya besar. Bisa saja gratis. Jadi apa kesulitannya gitu loh? Mengapa kita nggak bisa berinovasi? Kan gini Bu, kita ini sama-sama sering menghadapi para peserta pelatihan yang bingung, stres. Kenapa? Pak, saya ini mau buat apa? Bu, saya ini apa gagasan saya? Gitu kan? Begitu sulitnya menemukan apa gagasan kreatif terhadap permasalahan. Ketika mereka diminta untuk mengidentifikasi masalah, bisa dapat isunya apa? Dapat. Tapi apa gagasannya? Ini kadang-kadang ya kalau kita kan pernah sebagai coach ya, tidak boleh juga mengarahkan gitu ya. Kita yang harus menggali. Dan ini suatu hal yang berat
para peserta pelatihan misalkan ya, para calon inovator berat juga di coachnya gitu kan ya. Nah, jadi dalam kondisi ini Bu, kira-kira apa nih mempengaruhi seseorang yang sehingga dia mampu, ada yang mampu dengan mudah menemukan gagasan kreatif, ada yang mungkin agak sulit, bahkan dibantu pun itu agak susah menemukan apa ini bentuk gagasan kreatif atau inovasi dalam pelaksanaan tugasnya ini. Iya, jadi sebenarnya kalau kita sebagai pejabat, sebagai pelayan publik ya, kita tuh ada beberapa area yang bisa kita jelajahi gitu ya, jika kita ingin menggagas sebuah inovasi. Jadi inovasi pada sistemnya, sistem kerja kita itu terkait apa misalnya? Apakah ada regulasi yang perlu kita perbaharui? Itu termasuk di situ kebijakan, atau kita mau mengintroduksikan nilai-nilai baru, ya tradisi baru di dalam bekerja misalnya ya. Kita tentu salah satu contohnya saya ingin bercerita bahwa sebagai contoh di PGN gas negara ya. Mungkin agak tidak lazim ya, dimana di sana itu mereka itu bekerja tanpa sekat. Ada ruang pimpinan, ya. Kemudian ada ruang kabit misalnya, ada ruang staff, ya. Yang masing-masing itu ada batasan, ada tembok. Nanti kita perlu ketok pintu untuk bertemu pimpinan. Kalau di sana tidak. Jadi pimpinan maupun staf maupun itu berada dalam satu ruangan yang semuanya bisa terlihat. Tentu itu ada nilai-nilai baru yang dibangun di sana ya, yaitu membatasi mengurangi batasan-batasan yang itu tentu akan memudahkan komunikasi, memudahkan menjadi lebih cair pola hubungan. Maka kelihatannya itu sederhana, tetapi akan ada banyak sistem nilai-nilai yang berubah. Nah itu misalnya satu itu. Iya. Saya teringat gini yang Ibu sampaikan di PGN. Ya. Tahukah Ibu bahwa ini sudah ada Pemda yang menerapkan itu? Saya kira bukan level Pemda, level dinas di satu Pemda. Saya punya teman yang menjadi kepala dinas kearsipan pustakaan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kebetulan waktu membawa peserta diklat kepemimpinan PKA tahun lalu itu ketemu dengan beliau di Yogyakarta. Jadi cerita ya, karena saya juga sering melihat beliau ini di media sosialnya gitu ya. Jadi beliau menerapkan ruangan tanpa meja, tanpa kursi. Jadi tidak semua pegawai itu dapat satu meja khusus. Mereka bisa menempati tempat di mana saja, bahkan mereka dibuat sebagai seperti apa ya, seperti konsep apa namanya, co-working space atau konsep cafe gitu Bu, kerjanya. Dengan jadi ketika ada briefing, ada pertemuan, tidak pakai ruang rapat, berdiri semuanya. Jadi ini mungkin yang Ibu maksud ya, sebagai ada satu nilai-nilai baru yang diterapkan sebagai bentuk inovasi gitu ya. Oke, kemudian tadi area mana lagi? Ya. Ya, lanjut dulu. Baik, mana yang untuk area berikutnya kita bisa terkait proses kerja. Proses kerja. Ya, jadi dalam proses kerja mungkin kita akan membuat SOP baru, ya kan? Atau kita akan melakukan otomatisasi dari yang selama ini dilakukan secara manual, kemudian mungkin kita akan rubah menjadi sistem otomatisasi atau menggunakan sistem elektronik. Ini tentu relevan dengan upaya kita untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPB. Ya Bu, tadi sudah ada dua area yang disebutkan di mana aparatur negara ini bisa berinovasi. Ada di area nilai-nilai dan juga di proses. Selanjutnya apa masih ada lagi area mana kita bisa berinovasi? Betul sekali Pak Janiar. Jadi jangan merasa kayak saya bisa melakukan apa gitu loh, apa yang mau saya lakukan gitu. Karena sebenarnya banyak gitu ya, selain ada
terkait sistem, ada juga terkait nilai-nilai, juga kita bisa menginovasi metode. Metode, ya, inovasi metode ini ditujukan dalam penerapan sebuah strategi, sebuah cara kerja baru, sebuah teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lebih baiknya itu seperti apa? Ada beberapa kriteria nih sebenarnya. Kalau dalam inovasi pelayanan publik dikatakan inovasi itu mencapai tujuannya jika dia lebih efisien. Lebih efisien itu bisa lebih murah dari segi biaya, baik yang dikeluarkan dalam penganggaran terkait pelayanan tersebut atau yang harus dibayar oleh masyarakat. Lebih murah, kemudian lebih mudah. Lebih mudah dilakukan gitu ya. Dulu rumit, ada 8 meja untuk mendapatkan layanan ini. Sebelumnya banyak meja yang harus dilalui. Datang. Sekarang mungkin tidak gitu ya, bisa dengan lebih mudah karena hanya bisa lewat WA misalnya, atau bisa lewat WA saja seperti itu lebih mudah. Selain tadi bisa juga lebih cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sebuah layanan publik itu lebih singkat daripada sebelumnya. Misalnya mengurus perizinan, ya tadinya untuk melakukan sebuah izin usaha katakan perlu waktu 1 bulan baru terbit. Tapi kita bisa melakukan inovasi untuk mempercepat waktunya. Maka sekarang mungkin berlomba-lomba ya beberapa PTSP pelayanan publik kita itu menjanjikan perizinan selesai tidak lagi dalam hitungan minggu, hari, bahkan jam. Akan selesai dalam 3 jam seperti itu. Jadi itu tadi terkait metode. Jadi, nah kemudian ada lagi nih yang berikutnya adalah inovasi produknya gitu. Jadi ini ditujukan untuk menciptakan atau memodifikasi barang atau jasa ya untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan citra kita, branding kita ya. Itu bisa juga. Jadi produk kita yang tadinya misalnya belum ada branding, kita bisa ciptakan branding untuk produk baru kita, menginovasi itu sehingga lebih dikenal atau lebih menarik bagi masyarakat. Sepertinya layanan di sana juga mudah. Kita tentu saja ada satu tantangan kan Pak Janiar, kita tahu layanan publik kita itu kan ada beberapa yang bukan layanan yang bersifat monopoli. Artinya ada penyedia lain di luar penyelenggaraan, di luar pemerintah. Ada layanan swasta. Kita saja sebagai contoh di Kalimantan Barat, pimpinan kita sering mengeluhkan tentang banyaknya masyarakat kita yang berobat ke Kucing, ke luar negeri, gitu ya. Mengapa? Padahal kita punya layanan kesehatan yang bagus. Tadi sudah Ibu jelaskan ini 4 area di mana kita selaku aparatur negara ini dapat melakukan inovasi ya, dari nilai, proses, metode maupun produknya. Namun tetap saja Ibu, yang namanya inovasi ini kan suatu perubahan di sistem kerja kita, di cara kerja kita yang berdasarkan sistem, berdasarkan peraturan-peraturan. Sementara mau berinovasi bisa jadi nih Bu, ada sesuatu yang mungkin belum ada aturannya, belum ada aturannya, mungkin juga bisa jadi kurang selaras nih dengan aturan yang berlaku sekarang. Lalu bagaimana nih Bu? Apakah ada kebijakan yang membuat kita dapat merasa nyaman, merasa tenang untuk menghadirkan gagasan-gagasan kreatif kita? Iya Pak Janiar. Jadi kita nggak perlu takut karena sebenarnya dalam kebijakan tentang inovasi administrasi publik itu relevan dengan undang-undang tentang pemerintah daerah. Jadi dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu, khususnya di pasal 387 itu di ayat 1 dikatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Jadi disebut tuh ya. Saya lanjutkan di ayat 2-nya bahwa inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi ada dong regulasinya gitu ya. Jangan takut bahwa kita yang bekerja di dalam pemerintahan daerah itu memang diberi ruang untuk berinovasi. Dan ada satu penguatnya nih pada pasal berikutnya nih Pak Janiar.
di pasal 389 masih di undang-undang yang sama. masih di Undang-Undang 23 2014 itu ada satu perlindungan yang membuat kita lebih tenang, yaitu dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tersebut tidak dapat dipidanakan. Nah, jadi nggak usah takut. Inovasi ternyata kasarnya itu gagal, gitu ya. Ya. Padahal udah dilakukan, gitu kan. Mungkin ada juga anggaran yang sudah keluar terkait dijalankannya inovasi tersebut. Tetapi ternyata di pasal 389 ini ada jaminan bahwa kalau dia berinovasi terkait kebijakan pemerintah daerah tidak mencapai sasaran, it's okay, dia akan bebas dari tuntutan pidana. Tapi mungkin sepanjang prosesnya akuntabel, tentu saja, prosesnya sesuai lah dengan ketentuan yang sudah berlaku, tidak melanggar etika, tidak melanggar norma atau peraturan-peraturan gitu ya. Betul, tapi ternyata tidak tercapai, tidak bisa dipidana. Berarti cukup inilah kita ya, cukup bisa menghilangkan keraguan kita lah ya. Seharusnya seperti itu. Hadirkan inovasi dalam sektor pemerintahan. Nah ini Bu, sekarang kita udah tenang nih, kita punya faktor pendorong untuk berinovasi. Ibu katakan semua orang bisa saja berinovasi, ya kan, walaupun kecil lingkupnya inovasinya. Nah, terus bagaimana ini tekniknya nih Bu? Ada nggak teknik yang bisa kita gunakan supaya kita mampu menggagas suatu inovasi? Iya, baik. Jadi kita bisa ikuti ya beberapa teknik-teknik yang mungkin kalau misalnya kalau saya akan sudah punya nih keinginan untuk berinovasi, keraguannya juga sudah hilang karena saya yakin bahwa aman gitu ya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Ya, ada beberapa teknik yang bisa dijadikan sebagai pedoman katakanlah ya, atau acuan kita mulai dari mana sih inovasi itu gitu ya. Jadi kita bisa teknik yang pertama itu sebenarnya paling sederhana itu dengan brainstorming. Ya. Brainstorming. Ya, brainstorming itu kan kita tinggal membuat sebuah kelompok ya, kemudian kelompoknya terserah bisa berapa orang, yang penting ya paling tidak lebih dari 2 orang gitu ya. Lalu ketika kita punya masalah tadi, kan kita berbasis masalah misalnya atau berbasis peningkatan target kinerja. Lalu kita sampaikan kepada semua anggota kelompok itu dan kita minta semua anggota kelompok itu menyampaikan ide. Ada satu prasyarat di dalam brainstorming, yaitu idenya segila apapun itu atau idenya seaneh apapun dilarang untuk depending gitu. Artinya jangan dibatasi. Semua orang boleh punya ide apapun, segila apapun, tampung, catat gitu ya. Semua orang, cara paling mudah adalah dengan memberikan setiap orang tuh post-it. Setiap orang boleh menulis satu ide, satu post-it. Kalau dia punya 3 ide, dia boleh nulis dalam 3 post-it. Idenya apapun, kemudian setelah semuanya terkumpul, kita kemudian mengkategorisasi. Mungkin ada ide-ide yang sama atau ide yang sejenis. Nanti dari situ kita bisa mendapatkan gagasan. Caranya mudah sekali kan? Itu teknik yang pertama. Kemudian teknik yang kedua, kita juga bisa belanja inovasi. Nah, kita bisa shopping. Ya. Innovation shopping. Iya, innovation shopping. Jadi belanja inovasi. Belanjanya kemana? Belanjanya kemana ya gitu. Karena kita Pak Janiar, kalau di pemerintahan daerah terkait inovasi pelayanan publik ini udah banyak kompetisi-kompetisi. Jadi kompetisi terkait inovasi pelayanan publik itu kan ada menghimpun beberapa finalis ya, pemenang-pemenangnya gitu. Kita boleh loh melihat siapa saja yang kemarin menjadi pemenangnya gitu kan. Inovasinya apa sih, di bidang apa. Nah itu kita shopping belanja tentang apa saja yang selama ini sudah dikerjakan online di tempat lain. Iya, mungkin bisa diterapkan di tempat kita. Di tempat kita. Atau mungkin bisa malah kita bukan menerapkan gitu ya. Kita melihat apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka lakukan, ternyata memantik ya ide baru kita gitu kan. Iya. Apa istilahnya itu? Trigger ya, men-trigger kita. Mungkin tidak sama, tapi membuat kita terilhami gitu ya.
betul sekali. Nah, beberapa yang kita bisa gali ya terkait tempat shopping kita ya, terkait inovasi-inovasi itu ada top 99 inovasi pelayanan yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Itu berlaku tiap tahun juga ada. Ya, kalau kita di Kemendagri ada IGA ya. Kemudian ada kontes inovasi solusi yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi Administrasi Negara DILAN. Ada. Ya, kemudian kita bisa lihat juga proyek-proyek perubahan peserta pelatihan kepemimpinan, baik itu PKN, PKA, PKP, itu kita bisa juga mencarinya, gitu ya. Atau yang kita sudah laksanakan secara regional di Kalimantan, kita ada Jambore inovasi ya untuk wilayah Borneo. Itu juga ada dilakukan periodik, mungkin tidak rutin setiap tahun, tetapi itu kita bisa melakukan belanja atau shopping inovasi dari beberapa kompetisi-kompetisi inovasi seperti yang saya sebutkan. Marketplace-nya tuh di situ. Ada marketplace-nya. Gitu. Mau kita pakai silakan, apa istilahnya, replikasi atau duplikasi? Bisa modifikasi ya. Juga bisa, itu ya. Betul. Oke, Bu. Jadi Pak Janiar, terkait kanvas model inovasi ini pada aspek yang langkah yang ke-11 adalah setelah sebelumnya kita memperhitungkan resiko, bagaimana mitigasi risikonya, kita juga menuliskan terkait legalitasnya. Artinya apa saja yang akan bisa menjadi landasan normatif atau landasan hukum yang perlu untuk inovasi ini. Jadi kita punya inovasi, kita buatkan kekuatan hukumnya gitu ya. Bisa dengan surat keputusan kepala dinas gitu, atau bisa yang lebih tinggi, misalnya yang tergantung lingkupnya, betul. Kemudian langkah ke-12-nya adalah terkait akuntabilitasnya. Jadi memandu sekali nih kalau kanvas model inovasi ini. Jadi akuntabilitas ini kita harus bisa mencantumkan apa saja indikator-indikator dalam mengukur keberhasilan inovasi ini. Keberhasilannya terukur gitu ya. Dan di yang langkah terakhir yang ke-13 adalah terkait sustainabilitasnya, artinya keberlanjutannya, apakah inovasi ini dapat diduplikasikan, dikembangkan, dan kemudian bisa memiliki nilai positif lain terhadap lingkungan sekitar. Berarti ini model kayak model bisnis model kanvas gitu ya. Betul. Jadi sebelum memulai bisnis mereka buat sama. Sebenarnya ini mengadopsi dari sana. Mengadaptasi dari kanvas model bisnis itu, tapi ini diterapkan dalam inovasi instansi pemerintahan. Betul sekali Pak Janiar. Di situ di dalam satu halaman itu, satu kanvas itu tergambar semuanya ini ya, mulai dari hulu sampai hilirnya. Gitu ya. Oke, itu Ibu sudah menyebutkan ada dua. Ya, paling tidak dua lah dulu kita sebutkan dia. Model atau teknik berinovasi dari brainstorming, kemudian yang lebih sistematis lagi dengan model kanvas inovasi tadi. Bu, kemudian kita sudah bicara mengenai apa yang bisa kita inovasikan, kemudian kekuatan atau dasar hukum kita untuk berinovasi, perlindungan dari segi kebijakan untuk berinovasi, kemudian juga bagaimana tekniknya. Lalu itulah ada prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip kita untuk berinovasi di sektor pemerintahan ini. Kira-kira bisa nggak Ibu jelaskan ini, apa aja nih yang harus kita pegang ini kan untuk inovasi? Baik, jadi ada memang prinsip inovasi dalam administrasi publik ini, ada rujukannya bahkan ya di dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, itu bahwa prinsip yang pertama, inovasi dalam pelayanan publik ini yang pertama harus ada peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi. Ya, kemudian yang kedua ada perbaikan efektivitas. Kemudian yang ketiga ada perbaikan kualitas pelayanan. Kalau untuk apa kita berinovasi kalau hasilnya itu kualitasnya menurun pelayanan kita, tentu saja itu melanggar prinsip ya, jadi prinsip penting. Kemudian ada prinsip yang keempat, yaitu tidak ada konflik kepentingan. Artinya jangan inovasi dibuat karena saya mungkin akan mendapatkan keuntungan. Sebagai penggagas inovasi, kita punya misi gitu loh, punya titipan di situ. Karena nanti kalau ini dijalankan, mungkin pekerjaan saya menjadi lebih
banyak nilainya atau penghasilannya bisa meningkat. Nah itu. Tapi kalau misalnya kalau ini jalankan, saya menjadi lebih mudah gimana? Itu nggak apa-apa ya. Tetapi kalau terkait konflik kepentingan itu artinya mungkin ada pihak yang diuntungkan dengan itu terkait pihak yang sebagai penggagasnya begitu ya. Berorientasinya tuh hanya untuk dirinya sendiri ya. Artinya kepentingannya sendiri. Kemana ini relevan dengan prinsip yang kelima, yaitu semua inovasi dalam pelayanan publik ini harus berorientasi pada kepentingan. Kemudian dilakukan secara terbuka dan memenuhi nilai-nilai kepatutan. Dan yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan bahwa hasilnya itu tidak untuk kepentingan diri sendiri. Jadi itu ada prinsip-prinsipnya yang memang harus kita ikuti. Ketika Anda diberi ruang untuk melakukan perubahan, jadi melakukan inovasi, kemudian nah itu kan di situ ada tanggung jawab gitu ya, ada nilai, maka prinsip-prinsip ini menjaga juga. Iya, jangan mentang-mentang punya wewenang, kemudian ada kesempatan inovasi melakukan perubahan, langsung kita pikir mana saya bisa dapatkan keuntungan finansial nih, atau keuntungan tertentu ya Bu ya, keuntungan diri kita atau orang lain, bukan orientasi pada kepentingan umum. Gitu ya. Oke, lalu Bu, sudah nih prinsip sudah dipegang, gitu ya. Lalu bagaimana nih prosesnya nih Bu? Mentahapi atau membuat tahapan ini dalam melakukan inovasi kita ya. Nah, ini tentunya kawan-kawan tentunya berpikir, oke, itu prinsip-prinsip, oke, udah ada ketenangan kita untuk berinovasi, kemudian juga kita tahu apa yang dimaksud dengan inovasi, gitu kan? Lalu how? Kan? How to make the innovation, gitu kan? Iya, betul sekali. Jadi saya punya satu referensi ya yang sudah dibuat oleh Laboratorium Inovasi Milan di Deputi Inovasi gitu ya, bahwa ada 5 tahapan untuk kita sebagai model dalam melakukan inovasi atau kita melakukan pengembangan inovasi, mendorong inovasi. Yang pertama langkahnya itu kita sebut dengan drum up ya, kita menabuh genderang gitu ya. Kalau mau mulai sesuatu gitu ya, apa ya tetap tuh ya pemain drum, senar drum gitu kan. Iya, apa itu? Dalam drum up itu kita membangun komitmen bersama. Kita perlu dong bahwa ketika kita mau melakukan satu inovasi, perubahan, kita tentu harus punya dukungan pimpinan. Ya. Kemudian semua pihak yang berada di dalam organisasi atau terkait dengan itu juga berkomitmen untuk memberikan support, memberikan ruang gitu. Karena kalau kemudian komitmen itu tidak diperoleh, mungkin akan banyak penyulit ya. Tadi bahwa komitmen untuk berinovasi itu dimiliki oleh semua orang. Maka kita perlu mengajak semua pihak ya untuk sama-sama memiliki keinginan, kesadaran bersama bahwa kita memang perlu perubahan ini. Seperti itu. Oke, di draft up dulu. Kita mengajak semua pihak, kita meraih komitmen. Artinya kan di sini kita juga harus siap dong. Bukan kita begitu. Bukan saya lagi di sini kan ya. Jadi jangan berharap populer gitu ya, karena ini bukan kerja kita sendiri. Ya. Betul. Dan itu relevan kan dengan prinsip tadi bahwa prinsip inovasi ini kan untuk kepentingan umum gitu. Sehingga kalau kepentingan umum tentu itu menjadi tujuan bersama. Seperti itu. Oke Bu, selanjutnya Bu, setelah kita dapat nih komitmen apa? Iya. Berikutnya langkahnya adalah diagnos. Ya. Diagnos. Jadi ini sebenarnya ada satu istilah yang menariknya itu 5D sebenarnya ini langkahnya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang kedua adalah diagnos. Kita akan melakukan analisis kebutuhan inovasi. Oke. Itu sebenarnya sudah kita bahas ya, diagnos ini. Kita gagasan inovasi kita harus relevan dengan permasalahan yang ada, apa-apa yang ingin kita tingkatkan, apa-apa yang sekarang ini mungkin memang bermasalah, harus kita selesaikan dulu ini, dan pemetaan mapping masalah ini harus tepat. Maka kita melewati tahapan diagnosis. Kemudian D yang ketiga. D yang ketiga kita desain. Ya, kita merancang inovasi, kita membuat action plan-nya,
tadi kita bisa menggunakan kanvas model sebenarnya. Mendesainnya itu kita menggunakan kanvas model. Jadi itu langkah yang ketiga adalah desain. Dan izin saya melanjutkan yang langkah yang keempatnya adalah deliver. Ya, kita melaksanakan rencana tadi yang sudah kita buat, kita implementasikan, kita laksanakan sesuai dengan pentahapan-pentahapan yang sudah kita susun. Berarti dalam kanvas tadi sebenarnya dalam implementasinya ada satu kotak yang kita buat penjelasan lagi, Bu, ya. Yang kita kenal milestone tadi, pentahapan-pentahapan kan? Iya. Di situ kita melakukan delivery dari inovasi kita. Ya, dan dalam delivery ini kita bisa membaginya nih, membaginya menjadi milestone jangka pendek yang mungkin akan bisa kita capai dalam term waktu yang terukur. Jangka pendek bisa dimonitor gitu ya, misalnya 60 hari. Dalam 60 hari itu apa saja yang mau kita lakukan? Kita ada gambaran ini. Ya, 60 hari kira-kira ada progres nggak? Ada harapan nggak ini bisa berjalan gitu ya? Oke. Selanjutnya nanti setelah milestone jangka pendek ada milestone jangka menengah, di mana kita mempunyai rentang waktu, span waktu yang lebih luas ya, bisa sampai 6 bulan gitu. Dan nanti kita bisa bagi lagi menjadi milestone jangka panjang, di mana kita bisa sampai 2 tahun bahkan ya, menyusun pentahapan-pentahapan dari gagasan inovasi kita, bagaimana kita mendeliver itu. Oke. Riva, sekarang the last D. The last D-nya adalah display ya. Display. Ya, bagaimana kita memamerkan dong, mendiseminasikan apa yang sudah kita buat itu. Karena kalau kita sudah punya gagasan tapi hanya kita keep, orang tidak tahu. Terkait pemanfaatannya juga kita perlu mempublikasikan itu lebih luas. Jadi dalam proses display ini kita mungkin akan membuat poster, akan membuat video, membuat buku-buku atau seperti kita yang konten media sosial, konten media sosial, bisa dengan podcast gitu ya, bisa aja, bisa YouTube gitu ya. Ada satu hal yang perlu dicermati sekarang ini, bahwa kita mesti masuk ke media mainstream. Kalau sekarang orang banyak menggunakan media sosial, kenapa kita harus hanya menggunakan spanduk saja bolak-balik, atau menggunakan media cetak misalnya? Tentu kita harus mengikuti dong ya arah yang sekarang sedang banyak digunakan orang. Kalau media-media sekarang yang banyak digunakan WhatsApp, ya kita masuk WhatsApp. Pakai TikTok juga. Kalau pakai Instagram, kita gunakan Instagram gitu. Jadi jangan menjaga jarak dari media yang sekarang digunakan orang. Itu adalah display. Jadi itu ada di sini juga kemampuan atau sikap kita untuk beradaptasi ini yang juga harus ada, Bu, ya. Iya, kita nggak bisa mengatakan bahwa ini kan mainannya anak-anak gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya orang banyak menggunakan itu, ya. Betul. Jangan mengkotak-kotakan lah gitu ya. Bahwa Instagram itu untuk anak muda gitu ya. Kalau gimana nih kalau pejabat-pejabat kita bagaimana? Nah, saya kira kita jangan menjaga jarak seperti itu gitu ya. Kalau kita ingin lebih banyak orang yang tahu, publikasi kita itu lebih efisien, lebih efektif gitu ya, mengenai sasaran, ya kita harus masuk juga ke sana. Bahkan kayak media TikTok yang kita dianggap sebagai tempat orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang anfaedah gitu ya, joget-joget. Di negara aslinya itu sebagai wadah atau media pembelajaran juga, ya. Nah, kita juga bisa gunakan itu ya sebagai. Saya jadi ingin merilis apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat launching program literasi digital nasional, Pak Jen. Jadi salah satu pesan Presiden adalah kita sebagai ASN perlu mengisi media ini dengan konten-konten yang positif. Jadi ya kita justru harus mengisi apa yang kita lakukan, informasi dari pelayanan-pelayanan publik kita yang sekarang sedang berkembang, itu kita share, kita publikasikan di sana. Jadi itu mekanisme untuk display yang sangat relevan menurut saya. Oke, Bu, tadi sudah ini bagaimana tahapannya. Ini kalau kita rangkum ini
harusnya udah siap nih kan. Cuma kan kita harus mitigasi risiko juga nih ya. Nah, dari pengalaman dan pengetahuan Ibu, ini apa saja di kendala yang ditemui dalam melaksanakan inovasi di sektor pemerintahan ini? Iya, jadi memang kita kadang-kadang merasa takut. Ya, pertama tadi kita bisa merasa takut gagal. Takut gagal, jelas. Malu, takut malu sebenarnya, takut gagal, takut malu. Takut malu atau takut gagal gitu ya. Yeah. Jadi kurang berani mengambil resiko gitu ya. Padahal kita tentunya bisa sebenarnya melihat kegagalan itu sebagai pelajaran. Dan kita tidak juga memastikan harus berhasil. Bahkan tadi yang saya katakan di pasal 278 itu malah ada jaminan kalau gagal itu tidak berhasil, tidak bisa dipidana. Tidak dipidana. Jadi itu salah satunya itu karena kita mungkin kurang memiliki keberanian dalam mengambil resiko, sehingga kita perlu melihat bahwa kita punya tim juga. Kan inovasi itu selalu tadi ya, kita kan mau menyusun mitra kerja dalam kanvas inovasi. Jadi itu bisa menjadi salah satu lah ya, menjadi salah satu pendukung kita bahwa kita bisa membentuk tim. Kemudian terkait logikanya. Jadi bagaimana kita berkemampuan untuk berpikir logis gitu ya dalam melakukan inovasi, itu saya kira itu menjadi salah satu menjadi kan kita sebenarnya itu juga semua kemampuan dasar kita punya ya. Ketika kita sudah berada di dalam jabatan, sudah punya kewenangan, pasti sebenarnya hal itu sudah dimiliki. Itu kompetensi dasar kan ya. Kompetensi dasar. Jadi seperti profesionalitas atau kompetensi pribadi yang kita harus sadari bahwa kita punya. Jadi kita harus mampu berpikir bebas sebenarnya ya. Iya, jadi supaya kita lebih berani gitu ya. Dan yang ketiga adalah tentang rasa ingin tahu, curiositas. Ya. Bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi orang yang mau berubah. Dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan tantangan zaman, bahwa di luar sana semua sedang berubah. Apakah kita akan tetap di sini? Apakah kita akan tetap mempertahankan cara-cara lama dan bekerja? Punya rasa ingin tahu ini jangan sampai kita juga khawatir dikatakan kepo gitu ya. Harus ada di sisi. Harus ada. Kalau rasa ingin tahu ini membatasi kita gitu ya, karena tadi lah ya katakan mungkin bukan sekedar juga takut dibilang kepo, tetapi balik lagi mungkin terlalu kita kok lain sendiri. Kadang-kadang ada orang yang takut berbeda. Betul. Sana kok masa saya melakukan hal yang berbeda gitu. Mungkin dia merasa lebih aman kalau sama dengan orang yang lain. Padahal menjadi berbeda itulah justru awal dari inovasi. Tentu kita harus jangan takut menjadi berbeda dari yang lain. Oke, baik Bu. Nah, ini mungkin yang terakhir mau saya tanya kepada Ibu. Kita sebagai ASN, bagaimana peran kita untuk inovasi di dalam pemerintahan? Ya, jadi karena kita adalah PNS, maka kita saya mungkin ada menyampaikan ya bagaimana sih peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan ini. Yang pertama, PNS itu harus senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuan. Yang kedua, kita harus bersifat dinamis, kemudian berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang, bahwa dunia di sekitar kita itu sangat dinamis. Dan yang ketiga, terkait peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan adalah selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Jadi itu malah bisa jadi mendorong gitu ya. Justru keterbatasan itu bukan alasan tidak berinovasi ya Bu ya, menjadi alasan untuk kita berinovasi gitu. Jadi tentu kalau semua PNS punya pemikiran begitu, Pak Janiar bayangkan, tentu tidak akan ada masalah yang tidak bisa diatasi gitu ya. Karena kita berpikir bahwa jika di dalam pelaksanaan tugasnya dia memiliki masalah, memiliki keterbatasan, itulah saatnya dia untuk menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya, membangun inovasi untuk memperbaiki layanan publik.
Keren banget ya pembahasan kita hari ini. Ibu Sofi, terima kasih banyak Ibu. Sebelum kita akhiri, ada closing statement yang bisa disampaikan, silakan Ibu Sofi. Baik ya, para pembelajar semua, para pemirsa podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, saya ingin sampaikan bahwa keinginan kita untuk berinovasi itu harus terus kita jaga, karena inovasi itu tidak harus selalu besar. Inovasi itu bisa saja kecil gitu ya, namun berdampak. Kemudian inovasi itu bisa saja sangat sederhana, dan inovasi itu bisa gratis. Dan saya ingin sampaikan satu trik mudah untuk berinovasi yang kita sebut sebagai ATM. Jadi ATM itu A-nya adalah amati, T-nya adalah tiru, M-nya adalah modifikasi. Jadi amati sebuah inovasi yang mungkin sudah ada, kalau kita kagum, oke, kita boleh tiru. Tapi kita lakukan modifikasi. Modifikasinya apa? Disesuaikan dengan konteks dan konten lokal kita di mana kita berada. Bukan sekedar ambil kita terapkan, tidak bisa jadi kita perlu penyesuaian. Dengan ATM itu, semoga semua kita bisa berinovasi dalam penyelenggaraan layanan publik kita menuju layanan publik yang lebih baik. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Sofi yang sangat insightful ya pemaparan atau penyampaian dari Bu Sofi dan jawab kita pada hari ini ya. Baik para pembelajar, demikian kiranya yang bisa kami sampaikan dalam podcast kita ya. Jadi tentu saja kita tidak perlu ragu sebagai ASN untuk menghadirkan inovasi-inovasi. Keterbatasan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi itu bukanlah penghambat kita untuk menghadirkan gagasan-gagasan kreatif, tapi justru menjadi pendorong supaya kita bisa lepas dari keterbatasan tersebut. Baik, rekan-rekan para pembelajar sekalian, terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan.